Ada yang ngomong, seandainya kita di rumah lagi nonton atau lagi duduk lagi ngopi, terus dengar azan isya lah misalkan, terus kita langsung hati ini tergerak untuk, wah sudah masuk waktu isya, sholat lah. Itu sudah niat belum? Sudah niat belum? Ya. Sebagian mengatakan itu niat sudah. Ya, sudah, intinya hatinya sudah bergerak untuk melaksanakan sholat isya. Katanya itu sudah niat. Dalam mazhab Syafi'i itu belum niat. Jadi itu bukan pengertian niat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Niat di dalam mazhab Imam Syafi'i itu artinya atau definisinya qasdul fi'li atau qasdus syai'in, dia itu bermaksud untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan awal mula ibadah yang bersangkutan. Itu definisi niat. Berniat untuk melakukan sesuatu berbarengan dengan awal mula ibadah itu. Makanya kapan kita niat di dalam sholat? Ketika takbiratul ihram. Jadi yang kita lafazkan usolli fardal maghribi atau usolli fardal subuhi raka'ataini itu melafazkan niat, bukan niat. Belum niat. Niat itu di mana letaknya? Di dalam hati. Letaknya di dalam hati. Bukan di lisan. Itu rukun qalbi. Kan rukun qauli tadi takbiratul ihram, al-Fatihah, tasyahud akhir, salawat atas Nabi di tasyahud akhir, dan salam. Tidak ada niat kan? Tidak ada. Karena melafazkan niat itu tidak ada termasuk dalam rukun. Hukumnya sunnah memang untuk menguatkan yang ada di dalam hati. Jadi niat itu letaknya di dalam hati. Kapan dilintaskan? Ketika kita takbiratul ihram, sambil mulut kita mengucap Allahu Akbar, di dalam hati niat. Aku niat sholat fardu maghrib misalkan. Aku niat sholat fardu isya. Dalam hati. Dan tidak mesti pakai bahasa Arab, pakai bahasa apapun terserah. Karena hati itu tidak punya bahasa. Ya kan? Saya sudah niat mau sedekah. Ya niatnya kan di dalam hati. Jadi segala sesuatu yang diniatkan itu letaknya di dalam hati. Melafalkannya hukumnya sunnah. Nah, ada pengecualian memang. Beberapa ibadah itu yang niatnya itu tidak berbarengan dengan awal mula ibadahnya. Contohnya apa? Puasa. Puasa itu awal mula ibadahnya dimulai kapan? Kapan kita pertama kali mulai puasa itu? Di satu hari itu ketika masuk waktu subuh. Ketika masuk waktu subuh mulai puasa kita. Boleh enggak kita niatnya pas-pasan masuk waktu subuh itu? Enggak boleh. Justru batal puasanya, tidak sah puasanya. Puasa wajib itu wajib dilintaskan niatnya sebelum masuk waktu subuh. Puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh sampai batasnya waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur masih boleh kita kalau mau puasa, dengan syarat ya belum melakukan pembatal puasa selama dia dari mulai subuh sampai dia niat itu. Misal dia subuh bangun sholat subuh, habis itu zikir, baca Quran dan segala macam. Jam 6 baru dia teringat, oh iya ini hari Kamis misalkan. Puasa bel, belum minum, belum apa segala macam. Boleh. Itu kalau puasa sunnah. Bayar utang. Puasa bayar utang enggak boleh. Itu puasa wajib. Bayar utang hukumnya wajib. Ini puasa sunnah. Puasa sunnah Senin, puasa sunnah Kamis, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Puasa apa lagi? Arafah, puasa Tasu'ah, puasa Asyura, itu boleh. Walaupun lewat waktu subuh, sebelum masuk waktu zuhur. Dengan syarat belum melakukan pembatal puasa. Tapi kalau dia jam 6:30 sempat sarapan dulu, misalnya kenyang perutnya, jam 7:30 baru puasa bela, tidak boleh kan? Ya. Tidak boleh. Sudah makan, sudah sarapan, tidak boleh.
Kalau puasa fardu tidak boleh. Setelah subuh dia baru niat, tidak sah puasanya. Nah kalau ada yang lupa niat gimana? Ntar lagi bulan Ramadan nih, lupa niat, cuman jangan was-was ya. Niat itu kita tahu besok nih mau puasa, kita niat mau puasa itu sudah niat. Jadi tidak mesti harus nawaitu shauma ghadin an ada, tidak. Itu lafaznya, hukumnya sunnah. Yang penting kita tahu yang wajib dilintaskan itu aku niat puasa fardu Ramadan besok. Fardunya harus dilintaskan. Kita tahu bahwa itu puasanya wajib. Aku niat puasa fardu Ramadan besok, selesai. Nah kalau seandainya tidak diniatkan, kelewat waktu subuh, terus gimana? Harus batal? Tidak, kata ulama, dia wajib puasa kayak biasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, sampai masuk waktu maghrib. Cuman itu puasanya wajib diqadha. Jadi dia puasa itu untuk menghormati Ramadannya, menghormati harinya. Tidak boleh dia makan minum, karena itu atas kelalaian diri dia sendiri. Kecuali kalau tidak kuat ya itu beda cerita. Sampai sih karena dia tidak sahur misalnya, tidak kuat dia mau ya batal, mau makan gitu. Memang kalau seandainya dia masih kuat, wajib dia tahan sampai masuk waktu maghrib, baru dia buka. Cuman itu nanti wajib diqadha. Nah itu, jadi mahalluha al-qalb. Waktuha asna at-takbir. Di dalam sholat letaknya niat itu ketika takbiratul ihram. Kalau setelah takbiratul ihram baru niat, sholatnya tidak sah, wajib diulang. Darajatun niyah fi shalah salasah. Apa yang wajib kita lintaskan di dalam hati, yang wajib kita niatkan kalau kita sholat, terbagi menjadi 3, dirinci menjadi 3 rincian. Rincian yang pertama, idza kanatis sholatu fardhan wajaba qasdul fi'li wat ta'yin wal fardhiyah. Kalau seandainya sholatnya itu sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang wajib dia lintaskan di dalam hati, yang pertama qasdul fi'linya, atau yang kita kenal kalau dibahasakan usolli. Yang kedua ta'yin. Ta'yin itu jenis sholatnya. Sholat apa nih? Subuh atau zuhur atau asar atau maghrib atau isya. Yang ketiga fardhiyah. Usolli zuhri fardhan boleh, atau usolli fardhu zuhri. Cuma itu. Arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Hukumnya semua sunnah kecuali makmuman. Makmuman wajib dilintaskan di dalam hati. Imaman tidak wajib. Makmum wajib melintaskan niat makmum, imam tidak wajib melintaskan niat imam. Tapi imam yang tidak melintaskan niat imam, dia tidak mendapat pahala jadi imam. Imam itu kan pahala jadi imam itu, dia dapat pahala sholatnya dan dapat pahala sholat orang yang jadi makmum. Muadzin dapat pahala sholatnya dan dapat pahala sholatnya imam. Jadi lebih besar lagi pahala muadzin itu. Muadzin itu lebih afdal. Sebagian mengatakan imam lebih afdal. Ini ya, wajib ya. Yang wajib itu usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu asri. Lagi-lagi tidak mesti pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Jambi pun boleh. Aku niat sholat zuhur wajib, aku niat sholat asar wajib dalam hati. Tapi kalau mau dilafaz ya disunahkan pakai bahasa Arab. Kalau mau dilafaz 3 itu. Kalau dia menjadi makmum wajib makmuman. Imaman tidak wajib imaman kecuali 1, ketika sholat Jumat bagi laki-laki tentu. Karena sholat Jumat itu wajib berjamaah, tidak mungkin kalau tidak ada imam. Rincian yang kedua, idza kanatis sholatu nafilatan muaqqatatan kadduha wal witr aw dzata sabab ka sunnatil kusuf wal istisqa wajib qasdul fi'li wat ta'yin. Kalau seandainya dia mau sholat sunnah, sholat sunnah yang punya waktu atau yang punya sebab. Contohnya apa? Duha, witir, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah istisqa, istikharah, gerhana matahari, gerhana bulan, sholat sunat hajat, dan lain sebagainya. Maka yang wajib dilintaskan di dalam hati cukup
usolli, kemudian jenis salatnya, usolli duha, selesai. Itu yang wajib. Usolli witir, atau usolli tahiyatul masjid, dalam hati dilafazkan sunnah. Jadi tidak mesti dilafazkan usolli sunnatat duha, tidak mesti. Beda dengan yang fardu tadi. Yang fardu wajib dilintaskan usolli fardu zuhri, usolli fardu asri, usolli fardu isya misalkan. Kalau sunnah tidak mesti usolli sunnatat duha, tidak. Usolli duha cukup. Kalau mau dilintaskan sunnahnya bagus, tidak masalah. Ini kita bahas yang wajib nih ya, bukan yang afdal. Kita bahas yang wajib dan yang sah dan tidak sah begitu. Yang ketiga, idza kanatis shalatun nafilatan mutlaqan aw nafilatan mutlaqah wajib qasdul fi'li faqat. Kalau seandainya dia salat sunnah mutlak, contohnya buat tahajud atau salat sunnah ya mutlak, intinya dia mau salat apa pokoknya salat baik, itu namanya salat nafal mutlak. Maka dia cuma wajib lintaskan dalam hati usolli, aku mau salat, sudah. Aku niat salat, Allahu Akbar. Jadi gampang ya niatnya. Jangan gara-gara niat ini berbarengan dengan takbiratul ihram, terus kita mikir niat ini panjang, akhirnya banyak kita saksikan. Kalau ibu-ibu kayaknya jarang ya, bapak-bapak yang sering sholat zuhurnya atau sholat isyanya jadi sholat id. Sholat id kan? Takbirnya 7 kali. Allah, ada kuat. Allah, ada tidak kuat nih. Allah, ulang-ulang. Ayo, jadi jangan was-was. Lintaskan ya dalam hati dulu sebelum kita mulai sholat. Jadi bersihkan dulu pikiran kita dari hal-hal duniawi, dari apapun sebelum mulai sholat ya, untuk dapat khusyuknya. Baca ta'awudz kalau perlu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau baca rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Intinya kita minta perlindungan dari godaan setan supaya sholat kita bisa khusyuk. Terus niatkan dalam hati sambil takbir Allah. Bayangkan aku niat sholat fardu maghrib, selesai. Jadi tidak ribet. Itu. Jadi yang wajib dilintaskan itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Maksudnya tergantung dia mau sholat apa. Kalau sholat fardu tadi wajib usolli fardhu dan jenis sholatnya. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu subhi, usolli fardhu maghrib misalnya, dan semisalnya. Kalau sholat sunnah yang punya nama cukup usolli dan nama sholatnya. Kalau sholat sunnah mutlak cukup usolli. La tajibu niyatu idhafati sholati lillahi subhanahu wa ta'ala, wala niyatu ta'yini adadil raka'at, wala niyatu istiqbalil qiblah, wala niyatul ada' awil qada', bal kullu dhalika sunnah. Ini yang kita bilang 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini semua hukumnya sunnah. Jadi kalau tidak dilintaskan di dalam hati pun sholatnya tetap sah. Kalau mau dilintaskan lebih bagus. Kita nih level up ya kalau ibadah itu. Kalau seandainya kita mau masih ragu-ragu, ya udah ambil yang wajibnya dulu. Belajar, sambil belajar takbir, sambil lintaskan yang wajib. Kalau sudah bisa naik sedikit, lintaskan yang wajib tambah yang sunnah. Cuman guru kita bilang kata-kata ini tidak mewakili niat sebenarnya. Niat itu ketika kita takbiratul ihram, kita tuh tergambar, kita nih mau ngapain ini nanti. Gambaran sholatnya itu sudah muncul di kepala kita sambil kita takbiratul ihram. Itulah niat. Jadi sambil kita lintaskan itu, sambil kita sudah paham bahwa kita nih mau melakukan serangkaian gerakan sholat, dari mulai kita tegak baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, itu sudah tergambar secara ringkas saja dalam pikiran kita. Jadi ketika kita takbir itu betul-betul pikiran kita fokus untuk sholat. Ditambah lagi setelah kita takbiratul ihram, langsung kita baca wajjahtu wajhiyya, aku hadapkan wajahku ke lillazi fataras samawati wal ardh, kepada pemilik langit dan bumi, penguasa langit dan bumi. Jadi dari mulai awal sholat itu sudah kita khusyukkan. Jadi kalau kita sudah buka sholat itu dengan khusyuk, insya Allah kedepannya khusyuk. Tapi kalau sudah buka sholatnya tidak khusyuk, kedepannya kemungkinan besar sulit mau nyari khusyuk. Baik.
Idza kana al-musalli ma'muman fayajibu 'alaihi an yanwi al-jama'ah aw al-iqtida'a aw al-ma'mumiyyah fa idza lam yanwi wa taba'a imamahu ba'da intidharihi fi ruknin wa tala dhalika al-intidhar batalat salatuh wa la tajibu niyyatuha 'inda al-ihram. Wajib kalau salatnya menjadi makmum, ini yang kita sampaikan tadi. Kalau salatnya menjadi makmum maka wajib melintaskan di dalam hati salat berjamaah atau salat sebagai makmum atau yang kita kenal makmuman. Kalau misalkan kita jadi makmum tambah lagi usolli fardhu maghrib makmuman, usolli fardhu zuhri makmuman. Imam tidak wajib, sunnah. Tapi kalau tidak melintaskan niat imaman tidak dapat pahala jamaah. Wajibnya ketika salat Jumat. Idza arada ay yusalli qasran fi safari wajib niyatul qasri 'inda al-ihram fa idza lam yanwi 'indahu wajib al-itmam. Satu lagi, kalau seandainya dia dalam perjalanan berniat mengqasar salat yang 4 jadi 2. Salat zuhurnya dia mau qasar jadi 2 rakaat, maka wajib dia lintaskan niat qasar ketika takbiratul ihram. Kalau tidak dia lintaskan niat qasar, maka dia wajib sholat sempurna 4 rakaat. Tidak boleh diqasar. Jadi kalau jadi makmum dan qasar tambah lagi, usolli fardhu zuhri qasran makmuman. Boleh ditambah qasran, boleh ditambah raka'ataini, terserah. Usolli fardhu zuhri raka'ataini. Aku niat sholat zuhur 2 rakaat. Aku niat sholat zuhur di qasar dalam hati. Salat fardhu zuhur 2 rakaat. Aku niat salat fardhu zuhur di qasar. Ya. Kalau qasar ya. Kalau seandainya tidak dilintaskan, maka tidak boleh qasar. Wajib salat 4 rakaat. Problemnya begini. Orang yang qasar itu kan tidak boleh ikut imam yang itmam. Itmam itu sempurna 4 rakaat. Kita mau salat nih, kita musafir. Kita pengen qasar, kebetulan sholat jamaah lagi didirikan di situ, sholat asar misalkan, atau sholat zuhur, karena kita mau jamaahnya jamaah takdim. Boleh tak kita ngikut imamnya 4 rakaat, kita sholat 2 rakaat, habis 2 rakaat kita salam? Tidak boleh. Kebalikannya, imam yang qasar itu boleh boleh makmum yang itmam ngikut ke imam yang qasar. Jadi misalkan imamnya ini musafir, mau qasar sholat, dia mukim di situ, tidak boleh qasar. Yang jadi imam sholatnya 2 rakaat niat qasar, yang jadi makmum sholatnya 4 rakaat boleh. Jadi nanti dia seolah masbuk, setelah imamnya salam dia tegak lagi nambah 2 rakaat. Kebalikannya tidak boleh. Jadi imam yang 4 rakaat, makmum yang 2 rakaat tidak boleh ikut. Tapi kalau imamnya 2 rakaat, makmum yang 4 rakaat boleh ikut. Sekarang kita di bandara misalnya, atau di rest area, semuanya kan musafir. Kan banyak juga yang tidak ngerti tentang jamaah qasar ini. Bukan tidak ngerti, tidak tahu. Masa boleh sholat di korting-korting jadi 2 rakaat? Padahal pahala 2 rakaat itu bisa lebih besar daripada 4 rakaat dalam beberapa keadaan. Jadi atau gini, kalau sudah lewat 123 kilo kita perjalanan, itu pahala kita sholat 2 rakaat lebih besar daripada pahala sholat 4 rakaat. Kayak aneh ya? Itulah syariat, tidak bisa dilogikakan terkadang, karena sesuai dengan wahyu. Jadi kita sholat zuhur 2 rakaat, pahalanya lebih besar daripada kita sholat zuhurnya 4 rakaat. Cuman kan kadang orang kayak tidak terbiasa, karena memang tidak pernah dikaji nih yang begini-begini. Ini tidak pernah datang ke kajian yang model begini. Nah, di rest area tadi kita tidak tahu berjamaah, imamnya kita tahu musafir nih, dia nih mau qasar apa tidak. Nah kita tidak tahu. Sementara kita kalau kita niat qasar, tak boleh kita bermakmum dengan imam yang 4 yang sempurna. Boleh tak kita gantung niatnya? Boleh. Jadi niat sholatnya, aku niat sholat isya misalnya, aku niat sholat fardu isya 2 rakaat kalau imamnya qasar, 4 rakaat kalau imamnya itmam. Jadi digantung begitu dalam hati, boleh.
Tengok pas 2 rakaat imamnya salam enggak? Kalau imamnya salam ikut salam, sah salatnya. Jadi niatnya digantung. Karena kita enggak tahu nih imamnya bakal qasar atau enggak. Tapi kalau kita dari awal sudah tahu mau qasar, ya wajib dilintaskan qasar, wajib dilintaskan 2 rakaat. Nah, itu tentang niat sholat. Jadi gampang ya, jangan dipersulit. Jadi jangan ada lagi saya ini pengen sholat istikharah, cuman nggak tahu niatnya. Jangan. Niat, aku niat sholat istikharah, Allahu Akbar, selesai. Tidak mesti bahasa Arab. Ya, karena hati itu tidak punya bahasa. Yang wajib itu dalam hati, melafazkan hukumnya sunnah. Rukun yang kedua, takbiratul ihram. Dia qaulu Allahu Akbar. Pernah ada nengok penceramah lagi di tengah-tengah ceramah, terus dia ngomong sama jemaahnya, takbir. Apa kata jemaahnya? Allahu Akbar gitu. Ada tak yang ketika penceramahnya bilang takbir, ada tak yang angkat tangan kayak gini? Tidak ada. Pasti ngucap Allahu Akbar. Karena takbir itu artinya Allahu Akbar. Tahmid itu artinya, tahmid itu apa? Ucapan apa? Tahmid, 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 alhamdulillah. Tasbih, tasbih, subhanallah. Tahlil, la ilaha illallah. Apa lagi? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ta'awudz, ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tasmiyah? Lah, tasmiyah itu sama dengan basmalah. Hauqalah, 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 qala, la haula wala quwwata illa billah. Itu kan istilah-istilah ya. Jadi takbir itu lafaznya, bukan gerakannya. Cuman jadi pertanyaan, kenapa banyak orang yang sholat ketika takbiratul ihram mulutnya tidak mengucap takbir, tangannya bergerak. Sejak kapan takbir itu menjadi gerakan tangan? Gitu. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah memang. Cuman yang jadi rukun itu ucapan Allahu Akbarnya. Ada orang yang sholat mengucapkan Allahu Akbar tapi tangannya tidak ngangkat, tiba-tiba dia Allahu Akbar langsung gini. Sholatnya sah kalau dia memenuhi rukun yang lain. Karena ngangkat tangan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kebalikannya, kalau seandainya ada yang ngangkat tangan tapi mulutnya tidak mengucap Allahu Akbar, dari awal dia tidak masuk sholat, atau kalimat takbirnya salah, nanti bakal dibahas syarat-syaratnya. Nah itu, wahya qaulu Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu kalimat Allahu Akbar. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Ihram itu artinya yang mengharamkan. Yang mengharamkan. Takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan. Mengharamkan dari apa? Mengharamkan dari hal-hal yang membatalkan sholat. Yang awalnya kita boleh, jadi tidak boleh ketika kita masuk dalam sholat. Contohnya apa? Ngomong, makan, minum, jadi haram kan ketika kita sholat. Dari kapan? Dari takbir. Makanya dikasih nama takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Ketika kita sudah takbir, kita sudah haram untuk makan, minum, berbicara, bergerak 3 kali dengan gerakan yang besar dan sebagainya. Itulah maknanya takbiratul ihram. Jadi bukan gerakan tangan ya. Wasumaitu bidzalika li'annaha tuhartimu makana hadadan qablaha kal akal wal kalam wa ghairi dzalik. Syurutut takbiratul ihram 20. Syaratnya ada 20. Syarat takbiratul ihram. Kalau salah satunya tidak dipenuhi, takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau takbiratul ihramnya tidak sah, artinya dia belum masuk di dalam sholat sama sekali. Kalau ketemu imam model begini, tidak boleh kita jadi makmumnya. Apa aja syaratnya? Yang pertama, an yusmi'a nafsahu hurufaha. Wajib dia bisa mendengar dengan telinganya sendiri yang dia ucapkan. Jadi kalau ada yang takbirnya dalam hati tadi, yang kita bilang tadi, sholatnya tidak sah. Dia belum masuk dalam sholat sama sekali. Jadi harus dia ucapkan dengan kadar minimal dia sendiri bisa dengar. Itu syarat umum dalam rukun qauli. Semua rukun qauli yang 5 itu wajib dilafazkan dengan kadar dia bisa dengar dengan kuping dia sendiri dalam keadaan normal.
Kalau dalam keadaan ribut, misalkan masjidnya mati lampu, nyalakan genset, kan ribut itu. Kalau mau kita dengar kan harus ngangkat lagi. Harus tidak kita ngangkat sampai terdengar? Enggak. Yang penting kalau seandainya dalam keadaan normal begini, kita angkat sedikit dengar, itu sudah cukup. Walaupun dalam keadaan bising itu kita jadi tidak dengar. Bukan karena kita tidak ngangkat suara, tapi karena kebisingan itu kita jadi tidak dengar, itu tidak masalah. Yang penting suaranya sudah diangkat dengan kadar, kalau seandainya suasananya normal, dia pasti dengar. Tapi kalau orang imamnya tempat kaca, iya. Yang penting dia ngangkat suaranya. Kalau dengan kuping yang normal dia bisa dengar gitu. Jadi tidak mesti dia harus dengar juga. Tapi suaranya harus ada. Bolot jangan disuruh jadi imam. Kadang-kadang diminta orang kan karena bapak-bapak itu sudah dengar apa? Nah itulah fenomenanya. Yang penting dia angkat suaranya sudah sah. Syarat yang kedua, antakuna halatal qiyam fil fardhi. Dia harus mengucapkan takbir itu sudah dalam keadaan berdiri yang sempurna. Tidak boleh dia masih baru mau tegak, dia sudah mulai Allahu Akbar. Nah itu tidak sah. Kalau sholat sunnah tidak masalah. Karena sholat sunnah boleh duduk, kemarin kita bilang. Jadi harus sudah berdiri sempurna dulu, sudah tegak, baru bisa mulai takbir. Syarat yang ketiga, antakuna bil arabiyah, harus dengan bahasa Arab. Kalau ada Islam Nusantara, sholatnya pakai bahasa Indonesia, nah itu tidak sah. Allah Maha Besar, Allah Maha Gadang, tidak sah. Artinya tidak berubah, memang artinya benar, Allah Maha Besar. Cuman ya tidak boleh dalam sholat. Dalam sholat salah. Shallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi sholat pakai bahasa Arab, tidak pernah pakai bahasa daerah. Yang keempat, at-tartibu fiha, harus berurutan Allahu Akbar. Nah ini umum lah, ini pasti berurutan. Yang kelima, an-nutqu bil lafzil jalalah, harus dengan lafaz Allah jalalah. Tafsir umumnya begini. Nama Allah itu kan banyak ya. Asmaul Husna itu yang kita tahu ada 99, banyak kan. Jadi Allah itu punya banyak nama. Boleh tidak kita ganti, bukan Allahu Akbar, tapi Ar-Rahmanu Akbar misalnya, Ar-Rahimu Akbar. Itu kan nama Allah juga. Tidak boleh. Harus dengan lafaz Allah Jalla. Cuman jarang yang melakukan. Cuman yang jadi masalah, banyak yang keliru dalam pengucapan Allah. Kita buka kelas tahsin itu, salah satu yang pertama kita tes itu pelafalan Allah Jalla. Banyak yang bukan menebalkan lam, tapi menambah waw. Jadi dia mengucapkan Allah itu bukan Allah, tapi Allah. Allah. Ini keliru. Pernah tidak ketemu yang begitu? Banyak ini. Allah. Bukan Allah. Jangan bergerak bibirnya. Lam itu di dalam lafaz Allah Jalalah itu dihukumi tafkhim, artinya tebal. Tafkhim itu dalam ilmu tajwid caranya cuma satu, naikkan lidah belakang. Yang biasanya kita nyebut lam kalau ditasydid itu Allah, ini lidah belakangnya ikut naik, jadi lamnya tebal, bukan Allah tapi Allah. Allah, bukan mengatup bibir. Kenapa? Karena kalau kita ngatup bibir, rentan muncul huruf waw di situ. Sejak kapan ada huruf waw di lafaz Allah? Allah, salah. Bukan Allah, tapi Allah. Allah. Jadi bibir kita ini bisa tidak bergerak mengucapkan Allah itu. Allah. Murni lidah cuman yang bergerak. Kayak lafaz la ilaha illallah itu bisa kita ucapkan tanpa menggerakkan bibir, cuman gerakkan lidah. Saking ringannya, tapi sangat berat di akhir hidup.
Kalau ada yang dikasih hidayah mengucapkan la ilaha illallah, luar biasa itu di akhir hidupnya. Pertanda, salah satu tanda husnul khatimah. Jadi bisa la ilaha illallah, bibir tak bergerak sama sekali, cuma lidah gerak. La ilaha illallah. Jadi Allah usahakan jangan gerakkan bibir, jangan nutup bibirnya. Muncul waw di situ. Nah ini hati-hati. Jadi jangan sampai muncul huruf waw dalam pengucapan lafaz Allah. Bukan menjadi lafaz jalalah, dia berubah maknanya. Yang keenam, syarat yang keenam, an-nutqu bilafzi akbar, harus dengan lafaz akbar. Tidak boleh dengan pujian yang lain. Ini juga jarang lah. Jadi misalkan kita mau buka dengan Allahur Rahman misalkan, tidak boleh. Allahur Rahim, itu jarang. Dan juga tidak sesuai lagi namanya kan takbir tadi. Takbir itu kan Allahu Akbar. Syarat yang ketujuh, keenam tadi, an-nutqu bilafzi akbar, harus dengan lafaz akbar. Syarat yang ketujuh, adamu maddi hamzah al-jalalah, tidak boleh memanjangkan hamzah pada lafaz Allah jalalah. Jadinya gimana? Allahu Akbar, ya kan? Allahu Akbar, lamnya yang panjang. Allahu Akbar. Ini dia bikin gini. Allahu Akbar. Pernah ketemu? Pernah. Allahu Akbar. Biasanya yang tua-tua. Allahu Akbar. Dari awal tak sasarannya. Kenapa? Dia panjangkan hamzahnya di lafaz Allah Jalalah. Maknanya jadi berubah. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kalau dia panjangkan hamzahnya Allahu Akbar, jadi apa? Yang awalnya pernyataan Allah Maha Besar berubah menjadi pertanyaan. Allahu Akbar itu sama dengan Allahu Akbar. A itu artinya apakah? Allah Maha Besar, batal sholatnya, tidak masuk dalam sholat. Jadi kalau ada yang memanjangkan hamzah di lafaz jalalah Allahu Akbar, tidak usah ikut makmum dari awal, karena dia sudah tidak masuk ke dalam sholat itu dari awal. Allahu Akbar, hamzahnya pendek, langsung lam tasydid. Allahu Akbar, jangan A-nya panjang, langsung masuk lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai Allahu Akbar panjang hamzahnya, batal sholat. Dan ini banyak, masih sering kita ketemu imam yang model begini, banyak. Allahu Akbar, hamzahnya yang panjang. Kalau ragu gimana? Kalau ragu tidak usah dihiraukan. Kalau ragu, kalau yakin dia panjangkan hamzahnya, ya tidak boleh kita ngikut jadi makmum. Kalau masih ragu, ini panjang atau enggak ya? Itu enggak ada masalah. Ikut jadi makmum enggak apa-apa, boleh. Jadi kita mundur lagi itu kan? Enggak, tetap di tempat itulah, tetap seolah-olah ikut jamaah, cuman kita enggak niat berjamaah. Gerakannya tetap diikutin, cuman kita niat sholat sendiri. Kita tidak niat ngikutin beliau untuk menghindari fitnah ya. Betul. Apa kira-kira kalau orang nengok, waduh ibu ini apa tiba-tiba mundur, tidak mau ikut jamaah, sombong amat katanya. Bukan aliran lain. Ya, aliran apa ya? Dibilang pula aliran ya. Terlalu apa? Jadi kita dianjurkan untuk menghindari sesuatu yang bisa bikin orang suudzon. Walaupun sebenarnya kalau orang suudzon gibahi kita itu kan pahala kita ya. Cuman jangan kita senang dengan kesalahan orang lain gitu, jangan. Jadi kita dihindari. Nabi itu kan istrinya peninggalan Sayyidatuna Khadijah kan banyak ya. Dan itu pun berdasarkan wahyu, bukan karena kehendak Nabi, tapi memang atas wahyu perintah dari Allah. Sahabat pernah lihat Nabi sama salah satu istri Nabi, kalau tidak salah Sayyidatuna Hafsah atau Hafsah kalau tidak salah. Sahabat lihat, terus sahabat langsung lari.
Nabi panggil, ini istriku, kata Nabi. Ini salah satu dari istriku. Kata sahabat, apakah mungkin aku bakal suuzon denganmu ya Rasulullah? Cuman Nabi kasih contoh. Sekelas Nabi pun, Nabi kasih contoh, kasih tahu biar dia tidak suuzon. Kata Nabi, setan itu ngalir lewat pembuluh darah. Bisa jadi awalnya tidak suuzon. Nanti sampai rumah mikir, siapa lah tadi yang sama Nabi ya? Bisa begitu. Dan sekelas sahabat tidak menutup kemungkinan, apalagi manusia biasa kayak kita. Jadi kita menghindari sesuatu yang bisa bikin orang suuzon. Salah satunya itu, kalau seandainya kita ketemu jamaah yang imamnya tidak sah, tetap di barisan, tetap di shaf, jangan keluar. Tapi niatnya, kalau kita ketemunya di takbiratul ihram, dari awal sudah tidak boleh niat makmuman. Tapi kalau takbiratul ihramnya sah misalkan, itu sudah kita niat makmuman. Pas al-fatihah ternyata keliru al-fatihahnya, niat mufaraqah, itu pun tetap di situ. Jadi tetap sholat, ngikutin gerakannya, nggak masalah. Cuman kita sudah tidak niat sebagai makmum dia lagi. Gitu. Dan ini banyak ya, makanya harus dikaji. Ada mumad di hamzah dil jalal. Syarat yang ke-8, ada mumad ba di akbar. Tidak boleh juga memanjangkan ba dalam kalimat akbar. Allahu akbar, batal juga sama. Dia harus rem mendadak karena banyak pendek. Allahu akbar, bar. Allahu akbar. Tak boleh. Allahu akbar, banyak panjang. Tak boleh dipanjangkan. Sama mengubah makna juga. Tadinya selain tasbih itu kan Begitu. Kalau dia di takbir intikal tidak apa-apa ya. Takbir intikal itu takbir yang selain takbiratul ihram. Takbir mau ruku, sami Allahu liman hamidah, takbir mau sujud, itu tidak apa-apa karena itu sunnah hukumnya, takbir intikal. Takbiratul ihram nih yang jadi masalah. Kalau di takbiratul ihram tidak bisa. Kalau takbir intikal terserah dia lah. Syarat yang ke-9, adamu tasydidil ba. Tidak boleh mentasydidkan huruf ba. Cuman ini juga jarang lah. Kalau tasydid huruf ba-nya berarti kafnya harus hidup. Allahu akbar, jarang. Jadi memang ada beberapa di antara poin ini yang mungkin kayaknya tidak bakal dilakukan lah. Cuman memang ulama sedetail itu. Jadi dirincikan supaya kita tahu kalau seandainya kejadian begini sah enggak? Seandainya begini sah enggak? Walaupun mungkin kita mikir ya tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang mengucapkan akbarullah misalkan. Tidak berurutan antara Allahu akbarnya. Tadi kan disyaratkan berurutan. Cuman dirinci sama ulama harus begitu gitu. Supaya kita tahu secara detail. Inilah mazhab. Jadi kita sudah tinggal mempelajari, tidak mesti kita buka lagi Quran, buka lagi hadis, nyari lagi hukumnya, tidak. Kita tinggal baca aja, sudah dicari tahu sama ulama. Syarat yang ke-10, al-muwalah bainahuma, harus muwalah, tidak boleh dijeda dengan jeda yang cukup lama antara Allah dan akbar. Allahu akbar misalkan, agak lama jedanya, enggak ada. Jadi harus muwalah. Allahu akbar. Jadi jangan stop Allah akbar. Saking dia mau menjiwai mungkin. Cuman kelamaan tidak boleh. Yang ke-11, adamu mad alif al-jalalah wa ziyadatan ala sab'i alfat. Tidak boleh memanjangkan lamnya lebih dari 7 alif atau 14 harokat. Sebagian ulama membolehkan. Jadi ini ada khilaf khusus yang syarat ke-11 ini. Cuman sebagian mengatakan tidak boleh. Allahu akbar kelamaan itu. Batal kalau menurut pendapat ini. Kok lamonian? Ya kan tadi katanya sambil niat. Ya mungkin dia niatnya dilintaskan semua. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, lambat pula dia lintaskan dalam hatinya. Akhirnya takbirnya panjang. Allahu akbar. Ada tuh yang begitu. Nah, jadi kalau mau panjang boleh, cuman jangan sampai lebih dari 7 alif. Allahu akbar, standar lah itu.
Allahu Akbar. Masih oke. Kalau sembahyang dewe tak sampai 4 untung. Nggak sampai. Kalau sembahyang dia Allahu Akbar. Iya. Nanti kan 4-3 lah. 4 atau 3 harokat atau 4 atau 3 alif. Cuma ada imam yang begitu masih ada. Cuma sebagian membolehkan, jadi tidak masalah lah, ini jangan terlalu ketat. Cuman kurang bagus kalau kita sendiri yang melakukan. Jadi kalau kita sendiri bagusnya dihindari. Syarat yang ke-12, alla yazida wawan bainahuma. Tidak boleh menambahkan huruf waw di antara Allah dan akbar. Jadi gimana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hamzah itu harus tegas. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, misalkan. Wa fis sama'i rizqukum. Harus jelas fis sama'i. Tidak boleh kita baca wa fis sama'i rizqukum. Jadi kayak tashil dia. Apa lagi contohnya ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan wa iyya tapi jadi wa iyya. Tidak tegas hamzahnya. Itu tidak boleh. Hamzah itu harus tegas. Sama. Allahu Akbar. Akbar. Kalau tidak tegas jadi muncul waw. Allahu Akbar. Nah, batal juga. Tidak boleh. Allahu Akbar. Tidak boleh ditambahkan waw. Jadi harus tegas Allahu Akbar. Syarat yang ke-13, alla yazida wawan qabla al-jalalah. Kalau ini tadi di antara Allah dan akbar, ini sebelum Allah dan akbar. Jadi wallahu akbar. Ini juga batal. Cuman jarang lah kali. Tapi kalau Allahu akbar ada. Kalau wallahu akbar kayaknya jarang. Cuman tidak boleh dilakukan ya. Batal juga. Yang ke-14, mura'atu hurufiha, ay alla yubdila harfan bi harfin akhar. Harus dibaca huruf-hurufnya sesuai dengan makhrajnya. Tak boleh mengganti huruf yang satu dengan huruf yang lain. Allahu Akbar. Bukan pakai H tapi pakai H. Ini keliru. Kebanyakan orang tak bisa nyebut H-nya. Biasanya di Fatihah alhamdu jadi alhamdu. Cuman ada juga kita pernah ketemu yang tidak bisa nyebut H terus. Ihdinas sirata, bukan ihdina pakai H. Hadi. Alhamdu betul, alhamdu. Ar-Rahman betul pakai H. Allahu pakai H, bukan pakai H. Jadi kalau ada yang Allahu Akbar pakai H, batal. Karena itu bukan lafaz Allah Jalla lagi. Atau kita pernah ketemu kaf itu kan huruf hams. Hams itu ada sedikit tesisnya, aliran udara. Akbar. Ada hamsnya sedikit. Ada yang berlebihan ngasih hams. Itu di sekitar sini, di sekitar kasang lah. Gak usah kita sebut. Sekarang masih jadi imam enggak ya? Allahu a'lam. Terlalu berlebihan hamsnya, akhirnya berubah kafnya jadi kha. Yang harusnya Allahu Akbar, dia sebutnya Allahu Akbar. Akbar. Terlalu mau hams kaf itu tadi malah berubah hurufnya jadi kha, batal. Akbar maha besar, akhbar itu kabar. Artinya khabar, akhbar. Jadi berubah maknanya dan berubah hurufnya, batal salatnya. Batal takbiratul ihramnya, belum masuk dalam salat. Jadi hati-hati. Allahu Akbar, jangan diubah huruf yang lain. Syarat yang ke-15, ayyadkhulal waktu fil mu'aqqat. Harus sudah dalam keadaan masuk waktu sholat. Kalau dia takbiratul ihram mulainya sebelum masuk waktu sholat, sholatnya tidak sah. Walaupun cuma huruf hamzahnya yang keluar waktu. Allah hazan misalkan atau masuk waktu. Nah itu tidak sah. Jadi harus dia mulai takbiratul ihram itu setelah masuk waktu. Yang ke-16, terus masuk waktu ini kadang-kadang kan kita bingung. Seperti dekat rumah saya tuh 4 masjid. beda-beda azan. Azan itu bergilir betul. Makanya kita bilang bukan
bukan patokannya itu azan, tapi jam. Jam. Kita harus tahu waktu subuh sekarang 4.55. Waktu zuhur 12.22, asar 15.44, maghrib 18.28, isya 19.39. Maghrib 18.28, 18.30 masjid belum azan kita sudah boleh sholat. Walaupun masjid belum azan, karena waktunya sudah masuk. Sebaliknya 18.26 masjid sudah azan, belum boleh kita sholat karena belum masuk, dia azannya kecepatan. Ini hati-hati juga buka puasa sama imsak pas sahur. Jadi lebih baik kita nonton TV ya. Nonton TV-nya azan maksudnya. Tidak, waktu azan masuk azan tuh nah. Kadang-kadang di masjid tuh TV lo udah sudah. Iya. Maksudnya nonton TV itu nengok azannya di TV ya. Iya. Lebih aman di TV. Lebih aman karena itu kan tepat waktu jam. Betul. Betul. Makanya kalau buka puasa juga lebih aman nengok di TV bela daripada di masjid. Azan tuh sudah situ TV lo. Iya. Karena di TV sudah di sini belum. Kadang-kadang di Jakarta TV-nya ditengok. Hati-hati. Jangan sampai KBRI Jakarta pula nanti kan. Ya. Jambi, tengok TV Jambi. Sekarang kalau puasa ya, apa kejadiannya? Kalau seandainya 18.28 maghrib, 18.26 masjid sudah azan, kita minum, karena masjid sudah azan. Tahu-tahu ternyata belum masuk waktu maghrib, batal nggak puasanya? Batal. Tidak ada urusan batal puasanya. Karena kita tidak teliti, kita harus teliti. Dengan masuknya waktu sholat sama, kita sholatnya 18.28 masuk maghrib, 18.26 masjidnya sudah azan. Karena kita pengen cepat, misalkan mau pergi atau apa, langsung sholat kita Allahu Akbar. 18.27 masih 1 menit lagi menjelang masuk waktu maghrib, tidak sah sholatnya. Jadi kalau kita sudah tahu nih, setelah itu baru kita tahu, oh tadi kecepatan berarti masjidnya azan, wajib diulang sholatnya tidak sah. Nah kan kalau jam kita nih kadang-kadang kalau baterainya melengkap kita lupa kan. Jangan jam ini, jam HP. Tuh kan Jam HP. jam HP. Karena jam HP yang selalu dia, karena ini kan terkonek ya ke internet ya, jadi dia selalu update. Silakan bandingin jam HP masing-masing, pasti sama semua. Ya, jam HP. Tapi kalau jam dinding, jam tangan pasti beda. Jadi jangan jam dinding, jangan jam tangan, jam HP. Jam HP. Download aplikasi kalau di Android namanya Usolli. Nama aplikasinya Usolli. Di situ ada waktu sholat, dan dari sekian banyak aplikasi yang kita tengok, itu yang paling dekat atau paling sesuai dengan MUI. Bahkan kadang dia mundur sedikit ngambil aman. Jadi misalkan jadwal MUI 18.27 dikasih 18.28 gitu. Jadi lebih aman. Kalau masjid raya, Masjid raya lebih parah, cepet azannya. Belum tentu masjid tuh kalau imam dekat tidur kan. Guru saya itu kan ngajar di masjid raya ini sore ini. Jadi sore ini beliau di masjid raya, saya di situ. Beliau itu pernah cerita, saya tidak ada di situ waktu itu. Itu azannya 5 menit sebelum masuk waktu sholat. Oke lah azan. Kan biasanya kan ada waktu qobliyah nunggu iqamah. Mereka itu nunggu iqamahnya sebentar. Jadi setelah sholat sunnah belum juga masuk waktu sudah iqamah. Jadi memang sholat jamaahnya waktu itu belum masuk waktu sholat sama sekali. Kalau itu tidak bisa kita di dalam shaf, wajib mundur. Karena itu tidak bisa kita ngikutin dia. Ngapain kita ngikutin dia belum masuk waktu? Akhirnya guru kita mundur. Sebagian jamaah yang paham ngikut, nunggu ke belakang. Setelah masuk waktu sholat sunnah baru sholat jamaah, guru kita yang jadi imam. Nah itu bahaya. Jadi tidak menjamin, masjid itu tidak menjamin. Jadi harus patokan masing-masing. Jadi harus tahu waktu sholat itu kapan. Dan boleh kita takbiratul ihram sebelum masuk waktu sholat. Walaupun setelah takbiratul ihram masuk waktu sholat, tapi takbiratul ihramnya di luar waktu sholat sebelum masuk waktu, batal sholatnya, tidak sah. Nah itu syarat yang ke-15 ya. Syarat yang ke-16 antaftarina bin niyah. Nah ini berkaitan, harus berbarengan mengucapkan takbir dengan melintaskan niat di dalam hati. Syarat yang ke-17 ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Harus mentakhirkan takbiratul ihramnya bagi makmum setelah imam selesai takbiratul ihram. Setelah imam selesai baru kita boleh Allahu Akbar. Tidak boleh imam lagi dalam perjalanan
Allah, itu langsung Allahu Akbar, batal berbarengan dengan imam. Atau imam belum selesai, bukan berbarengan lagi. Kita agak sedikit di belakang, cuman imamnya belum selesai. Jadi imamnya harus selesai dulu takbirnya. Imam selesai, Allahu Akbar, baru kita boleh Allahu Akbar. Dan ini jangan lama-lama ya. Kebanyakan orang itu mungkin karena masalah niat tadi, imam selesai takbiratul ihram, dia baru niat. Nah ini kelamaan. Enggak, niat dulu dari awal. Barengan niatnya sama imam enggak masalah. Maksudnya kuatkan niatnya ya. Niatnya ya ketika takbiratul ihram tadi. Maksudnya meniatkan di dalam hati itu, menguatkan niat, melafazkan niat. Kadang imam sudah selesai Allahu Akbar, dia baru bersibuk usolli fardhu. Nah itu kelamaan jadinya. Hilang waktu afdal ini, mendekati takbiratul ihram imam ini. Kan bersama dengan imam takbiratul ihram itu kan punya keutamaan yang besar kan. Jadi kalau bisa imam Allahu Akbar, makmum langsung Allahu Akbar. Kita sudah siap-siap dulu sebelumnya, sudah lafazkan niat kalau mau melafazkan dan lain semuanya. Yang ke-18, ayyakuna mustaqbilal qiblah. Harus mengucapkan takbir tadi kalau yang tadi dalam keadaan berdiri, kalau yang ini dalam keadaan sudah menghadap ke kiblat. Tak boleh dia baru berbalik atau dari mana tiba-tiba langsung Allahu Akbar belum ngadap kiblat. Kalau ini mah jarang juga. Cuman banyak kejadian sekarang ini dia masih berjalan itu. Dia masih berjalan, belum lagi tegak. Kalau ibu-ibu tidak tahu kita pernah juga. Sekarang banyak anak-anak muda yang begitu. Belum lagi tegak dia masih berjalan ke sajadahnya itu, sambil jalan tuh sudah takbir ya Allah. Nah, itu. Ya Allah ada sambil berjalan boleh tak? Masih bergerak. Masih bergerak ya. Harusnya diam dulu. Yang ke-19 sama 20 ini agak jarang juga. 19 alla yaqsida bit takbiri ghairu shalah. Tidak boleh dia niat takbirnya itu selain takbir salat. Jadi memang dia mengucapkan takbir itu niatnya memang untuk mengucapkan takbir untuk salat. Yang ke-20 ayyaqta'a hamzah akbar fayantiqa bil hamzah. Tidak boleh menjadikan hamzahnya akbar itu jadi hamzah qata'. Hamzah wasal. Harus dijadikan hamzah qata'. Tidak boleh jadi hamzah wasal. Jadi hamzah wasal gimana? Hilang a-nya. Jadi Allahu Akbar misalnya. Jarang juga. Nah itu 20 syarat ya. Kalau ada satu yang tidak terpenuhi maka sholatnya tidak sah. Terutama yang tadi yang sering kita temukan tadi ya. Yajuzu ta'rifu takbir fayaqulu Allahul Akbar walakinnahu khilaful afdal. Kalau seandainya ada yang keliru mengucapkan Allahu Akbarnya ada nyelip lam, jadi Allahul Akbar itu masih sah. Allahul Akbar misalnya ada yang mengucapkan begitu masih sah salatnya, tidak masalah. Yajuzul ityanu bi sifatin aw bi sifataini min sifatillahi ta'ala fayaqulu Allahur Rahmanur Rahim Akbar walakinnahu khilaful afdal. Sama kalau tadi kita tidak boleh ganti jadi Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar. Tapi kalau mau kita selipkan boleh Allahur Rahmanu Akbar misalnya, tidak masalah. Cuman tidak afdal. Ya afdalnya tetap Allahu Akbar. Jangan buat-buat inovasi. Yajibu 'ala al-'ajizi 'an at-takbir bil 'arabiyyah at-ta'allum fa in lam yastati' wa khafa khuruj al-waqti tarjamuha bil lughatihi. Kalau orang yang baru masuk Islam atau baru belajar, dia tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar, wajib diajarin. Kalau waktunya sudah mepet mau keluar waktu sholat, misalnya sudah dekat-dekat waktu maghrib nih, mau diajarin tidak bisa-bisa juga dia mengucapkan Allahu Akbar, Akbar. Mengucapkan kaf misalkan dia tidak bisa misalnya, cuman jarang lah ya, harusnya bisa. Karena orang kafir sekarang baca Fatihah bisa lancar. Misalnya, maka boleh disuruh pakai terjemah Allah Maha Besar boleh, khusus untuk orang yang uzur begini. Cuman selagi masih bisa diajarin, wajib diajarin. Baik. Nah ini ya. Jadi ini syarat-syarat takbiratul ihram.
Jadi selesai 2 rukun hari ini. Yang pertama tadi niat, yang kedua takbiratul ihram. Insyaallah pertemuan selanjutnya masuk rukun yang ketiga, al-qiyam wa'adul qadir, berdiri bagi yang mampu. Wallahu a'lam bishawab. Yang ada pertanyaan silakan. Ya. Kan misalnya kita mau sholat duha nih, kita 4 rakaat. Kalau separuh jalan 2 rakaat, 2 rakaat. Separuh jalan 2 rakaat, ada tamu. Terus nyambung lagi 2 rakaat boleh Ustaz? Kalau di takbiratul ihramnya diniatkan, aku niat sholat duha 4 rakaat, wajib 4 rakaat. Kalau seandainya terputus, ada tamu 2 rakaat dibatalkan, berarti hitungan sholatnya batal. Kalau mau ngulang, ya ngulang 4 rakaat lagi. Jadi kalau mau apa? Kalau mau fleksibel, tidak usah diniatkan berapa rakaatnya. Usolli duha. Aku niat sholat duha. Pas sholat itu terserah kita mau berapa rakaat. 4, 6. Tapi afdolnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Salam kan? Ya. Iya. Itu yang paling afdol. Apapun ya, sholat duha, sholat malam apalagi, itu afdolnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Walaupun kalau mau langsung 8 rakaat sekali salam atau 12 rakaat sekali salam boleh. Itu tertidur nyenyaknya entar. Cuman ya itu efeknya 12 rakaat dia niat. Tahu-tahu di pertengahan kentut pula. Batal, mulai dasar semua itu. Dasar semua. Jadi lebih baik 2 rakaat sekali salam atau tidak usah diikrarkan niatnya dalam hati. Mutlak baik. Aku niat sholat duha sudah, Allahu Akbar. Terserah buat saya. Lanjut malam 2 rakaat, tinggal 2 rakaat lagi. Nah, kalau udah kentut berarti batal lagi 2 rakaat. Kalau nyambung ya batal. Tapi kalau sudah salam enggak. Jadi sudah 2 rakaat salam, baru kita kentut misalnya. Ya enggak, yang 2 rakaat tadi sudah sah. Kita tinggal nambah lagi gitu. Kadang-kadang Ustaz kita kan sudah sholat Isya tuh daripada kakek tak terbangun, sholat witir baik bercicil kan, 3 kan segitu. Tapi kita tetap terbangun. Kalau kita melakukan 3 lagi witir, boleh ada tidak? Jadi 6. Jadi 6 ya. Enggak ada witir lagi. Witir itu artinya apa? Ganjil. Tapi kadang-kadang ragu sudah belum witir tadi. Tapi Kadang-kadang kan boleh 1 kan Ustaz? sekali Makruh kalau dibiasakan. Boleh, tapi makruh kalau dibiasakan. Jadi dalam hadis la witrani fi lail. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi kalau kita sudah witir sebelum tidur, pas bangun tidur tidak usah witir lagi. Tapi kalau ragu tadi sudah witir atau belum ya? Itu jatuhnya belum witir. Kalau memang kita tidak ingatnya ya, diingat-ingat, tidak ada ingat juga. Sudah witir apa belum ya? Itu hakikatnya belum witir. Jadi bagusnya witirnya sesudah Isya atau sesudah tahajud? Kalau kita yakin bisa bangun sebelum subuh, afdolnya waktu tahajud. Di waktu tahajud. Witirnya itu jadi tahajud. Gitu. Jadi kita pas bangun itu langsung niat sholat witir 11 rakaat misalkan. 2 1 gitu. Itu sudah otomatis tahajud. Karena kita kerjakannya setelah bangun tidur dan setelah sholat isya. Enak itu ya? Ada yang lain? yang lain. Nah, saya Ustaz maaf nih, kata Ustaz tadi ada imam itu kan yang banyak surat tasbih, saya ragu. Orang tuh cepat ya, kita banyak kan psikolog berapa kita baca dia penyertaan dan itu kita tidak ragu boleh tak kita stop dan kita ikuti. Boleh. Ragunya ragu nak saya terus itu ragu. Iya boleh, tidak masalah. Jadi langsung mufarokoh niatnya, langsung niat sholat sendirian. Oh gitu ya? Iya, langsung lanjutkan sholat sendiri. Iya kadang-kadang tidak sampai. Jangankan tasbih dulu yang panjang. Kadang kita Al-Fatihah kita baru sampai Maliki Yaumiddin dia sudah ruku. Bingung kita gimana cara dia baca Fatihah. Kita sudah cepet-cepet nian mentok-mentok baru sampai iya karena abu 2 iya karena nasta'in dia sudah ruku. Kadang kita bingung kayak mana lah cara beliau nih baca Al-Fatihah. Cepat nian nih. Ya. Tentu yang cepat yang tasbih itu yang dia Al-Fatihah baca tidak. Jadi ada keraguan kita. Cuman kita tadi itu kalau kita orang agak berumur, di depan. Oh sebenarnya saya ke belakang belah. Iya. Saya diem dulu.
Dan sholat tasbih juga tidak ada disunahkan berjamaah ya. Tidak disunahkan, boleh. Maksudnya gini, sholat yang tidak disunahkan berjamaah itu mau dilaksanakan berjamaah atau sendiri pahalanya sama. Jadi sholat duha misalkan, sholat duha itu kan tidak disunahkan berjamaah. Tapi kalau mau berjamaah boleh tak? Boleh, tapi sekadar boleh. Pahalanya sama. Mau dia sholat dewean atau sholat berjamaah. Bisa dapat pahala lebih kalau seandainya dengan jamaah ini ada yang tadinya dia tidak sholat, jadi ngikut sholat. Nah itu pahalanya pahala amar ma'ruf namanya, pahala mengajak orang lain ke kebaikan. Kalau kita nih kan supaya kiri kanan kita tidak ribut, nah ibu itu berhenti, kita tahu orang itu salah. Saya lebih baik saya bilang aku tidak lihat, aku duduk. Boleh berbohong di situ, dosa tidak saya Ustaz? Jangan bohong, tauriah, cari tauriah. Tadi kan Tidak boleh bohong. Ustaz, kita boleh bertegak diri walaupun Masalahnya bacaannya jauh yang ketinggalannya. Jauh ketinggalan. Buat jauh yang ketinggalannya. Sholat tasbih, sholat tasbih. Sholat tasbih. Jadi aku tuh lebih baik udah duduk, aku sudah terusin. Ya sudah. ayo Ya betul. Jadi jangan bilang tidak kuat tegak, bilang saya tidak kuat. Tidak kuat itu maksudnya tekankan dalam hati tidak kuat ngikutin imamnya cepat niat. Cepat Gitu. niat. Jadi maknanya lebih. Iya, gitu. Boleh boleh. Itu bukan bohong itu. Bukan bohong, Bukan, jadi itu tauriah. fakta. Fakta. Tidak kuat ngikutin imamnya, cuman kita cuma nyebutkan tidak kuat baik. Tidak kuat apanya kan kita tidak nyebutkan. Tidak nyebut saya cuma Ya. saya tidak kuat. Gitu. Iya, boleh boleh tidak apa-apa. Bingung kadang-kadang kita Betul. apa teh ada dari nyambung saya selesai terus. Nah itulah kadang-kadang yang banyak ngisi pengajian ibu-ibu tuh yang model begitu. Jadi kadang ya kita pernah juga sholat di belakang orang yang ngisi takdim ibu-ibu itu Al-Fatihahnya masih Belepotan. keliru. Iya. Nah itulah mirisnya ya. Kalau boleh mau belepotan nih masalah. Itulah fenomenanya. Cuman gimana lagi? Setidaknya ada kebaikan lah. Cuman ya yang seperti ini penting. Ya bayangkan orang sekarang Isra wal Mi'raj setiap tahun diperingati Maulid Nabi apa segala macam. Cuman yang kayak gini tidak pernah dibahas. Akhirnya sholatnya kayak gitulah tiap tahun, tidak ada yang berubah. Tarawihnya kayak gitulah tiap tahun. Ngegas. 20 rakaat setengah jam kelar, ekspres. Ini mana? Oh nanya tanya lah. Ayo mau tanya. niat tuh berbarengan dengan takbir apa niat dalam kita mau sholat kita gitu kan kita pada dulu niat belum takbir pasti tidak ada dilapaskan niat. Bedakan niat dengan melafazkan niat. Niat itu yang kita lintaskan di dalam hati. Melafazkan itu yang kita ucapkan, yang kita lafazkan dari lisan. Melafazkan niat disunnahkan sebelum takbir. Melafazkannya kalau mau dilafazkan. Jadi sebelum takbir itu kita ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin, baca an-nas misalkan, al-falaq, mu'awwidzatain ya. Terus baru niat usolli fardal maghrib misalkan. Sudah pas Allah, disitulah letak kita niat. Yang tadi itu melafazkannya sebelum takbir. Niatnya berbarengan dengan takbir. Mulut kita mengucapkan takbir, hati kita lintaskan niat. Jadi sambil Allah, sambil dalam hati lintaskan aku niat sholat fardu maghrib. Begitu. Jadi berbarengan dia. Jadi niat itu berbarengan. Beda, takbir itu letaknya di mulut, niat itu letaknya di hati. Waktunya berbarengan. Jadi sambil mulut mengucap takbir, hati kita melintaskan niat. Gitu. Ustaz, saya ada pertanyaan dari teman si kemarin. Begitu imam tadi kita tahu pasti ini udah merubah arti Al-Fatihahnya. Kita kan saat itu waktu awal kita kan dia makmum. Kita ngerubahnya itu cukup dengan di dalam hati aja, tanpa kita takbir ulang. Iya betul. Tanpa diulang. Jadi kita niat langsung. Aku niat mufaraqah gitu aja dalam hati. Atau aku niat berpisah dari imam. Aku niat keluar dari jamaah.
Intinya mufaraqah itu artinya berpisah dari imam gitu. Cukup dalam hati dan tidak perlu ngulang, lanjutkan sholat. Cuman dari awal ya, misalkan dia memang dari rakaat pertama itu sudah ketahuan alhamdulillahi rabbil alamin pakai langsung niat mufaraqah. Atau misalkan salahnya di ihdinas syiratal, nah langsung mufaraqah di situ. Langsung niat mufaraqah. Na'budu. Aku niat mufaraqah, cukup lintaskan begitu be dalam hati. Atau aku niat misalkan diri dari imam, atau aku niat berpisah dari imam, terserah. Cukup dalam hati be. Aku niat mufaraqah, sudah selesai. Jadi tidak ngikut imam lagi. Kita sudah bukan jamaah dia lagi. Berarti Kita tidak makmum dia lagi. Kita baca Al-Fatihah sendiri setelah itu. Betul. Kalau baca Al-Fatihah nanti bakal datang itu, walaupun kita jadi makmum tidak mufaraqah pun wajib baca Fatihah dalam Iya, hal betul. Itu kan berarti kan kita nggak mesti. Oh, tidak mesti nunggu dia selesai. Dia selesai. Betul. Karena kan kadang nggak semua imam ngasih jeda antara Al-Fatihah dan surah. Kadang kan kita juga kalau menurut saya yang mahrotnya masih bingung-bingung nyari-nyari mahrot itu kan nggak bisa ngebut, pasti nggak bisa ngebut. Betul, pasti agak pelan. Iya, karena saya dulu ngetek coba gitu. Kalau saya nggak gerakkan bibir, saya pasti terkejar Pak. Oh iya, Pasti ya Ustaz. Pasti. Karena benar-benar dalam hati nih. di dalam hati. Cuma tidak sah salatnya. Tapi nggak ketemu mahrotnya, yang pendek-pendeknya nggak ketemu itu udah pasti. Begitu kita gerakkan bibir, apalagi saat kita belajar mencoba nyari-nyari itu pasti nggak ketemu. Iya. Apalagi di rakaat yang tidak Jumpa. dibaca atau dijaharkan kan, Iya. itu udah ngawur bener, kita udah kalah kabur pasti. Jadi tidak mesti nunggu imamnya Nah, selesai. terus kalau misalnya kita sholat maghrib atau isya, itu kan yang tidak dijaharkan kan itu waktunya kita nggak bisa ngira nih Pak Ustaz. Karena kadang gini, ada imam yang di waktu rakaat pertama, rakaat keduanya itu Al-Fatihahnya panjang. Pelan-pelan. Kita kan bayangnya nanti juga pas dia rakaat 3-4 yang paling-paling agak cepet dikit, taunya cepet banget. Kita baca nggak sampai, boleh kita putus ya. Putus langsung ikut rukuk. Iya. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Jadi kita habiskan dulu. Iya, Ketinggalan jauh. Pak. tidak apa-apa. Batasnya sampai imamnya tegak lagi untuk rakaat selanjutnya. Itu nanti penjelasannya di rukun Fatihah. Jadi imamnya ruku, kita baru sampai ihdinas shiratal mustaqim atau baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, anggap i'tidal imamnya belum selesai. Sujud imamnya. Duduk antara dua sujud. Baru kita selesai, kejar. Ruku, i'tidal, ambil yang wajib-wajibnya. Jadi jangan bacaannya mungkin satu kali. Subhana rabbil azim, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, langsung sujud. Jadi kejar imamnya. Batasannya sampai mana? Sampai imam duduk antara dua sujud. Belum selesai juga kita baca Fatihah. Sujud lagi imamnya. Belum selesai juga. Imamnya berdiri lagi di rakaat selanjutnya. Kita masih belum selesai Fatihah. Kita dihadapkan dua pilihan. Pilihan yang pertama, yang tadi sudah kita baca diputus. Walaupun mungkin tinggal sampai waladhdallin, tinggal baca itu. Tapi imamnya sudah tegak untuk rakaat selanjutnya, maka diputus, ulang lagi dari awal Fatihahnya. Tapi rakaat ini tidak dihitung, berarti kita kurang satu rakaat. Jadi nanti kita tambah jadi kayak masbuk. Iya. Pilihan yang kedua, kita lanjut Fatihahnya, kita mufaraqah lanjut salat sendiri. Dua pilihan begitu. Dalam mazhab Syafi'i itu pendapat mu'tamad. Jadi wajib diselesaikan. Tidak boleh tidak menyelesaikan Al-Fatihah kecuali masbuk. Itu sebenarnya. Kalau Masbuk pun dengan rincian tadi. Kalau misal Pak Ustaz, kita ini kan kadang mikir takut fitnah Pak Ustaz. Saya lakukan seperti itu, takut fitnah nih aliran mana ini kan. Saya ikutin, tapi saya ulang lah, udah mendingan ulang aja. Ulang sholat lagi. Iya, kita kadang kita anggap juga udah asal, udah sah gitu. Karena kalau misalnya sampai imam sampai rukuk 2 kali kita masih berdiri itu, waduh. Memang ada pendapat di dalam mazhab Syafi'i pun ada pendapat kalau imamnya terlalu cepat, yang memang tidak normal lagi cepatnya itu. Maksudnya bukan karena kita yang bacanya lambat. Kita sudah berusaha baca cepat, tapi imam ini memang betul-betul cepat. Kita baru sampai iyyaka na'budu, dia sudah rukuk. Silakan langsung ikut rukuk. Karena saya yakin benar imam yang ngebut tadi Pak Ustaz, yakin benar mereka nggak menggerakkan bibir.
yakin benar gitu. Karena Oke. saya coba-coba sering coba-coba. Tidak masuk akal Bisa kan? secepat itu, nggak bisa secepat. Kita baru sampai Maliki Yaumiddin dia sudah ruku itu gimana? Iya. Logikanya Nah, dia itu gitu. kan berarti nggak sah dia Ustaz. Ya. Kan kalau kita ikutin udah kacau. Betul. Maka kalau mau aman ya ulang sholatnya. Dan besoknya tidak usah sholat situ lagi Pak. Cari masjid lain. Bapak tidak pernah kesini lagi, tidak lah ya. Lagi belajar baca Fatihah cepet imamnya dulu, baru lagi sholat situ lagi. Terus sering banget ketipu Ustaz. Karena waduh waktu jahar, waduh Lah iya, bagus banget gitu. itu banyak. Itu yang di dekat rumah kita itu ada setidaknya 5 masjid lah kita datangi. 2 Fatihahnya keliru, sudah blacklist. 1 salamnya, Fatihahnya bagus. Fatihahnya bagus, rukuknya bagus, i'tidalnya bagus. Pas salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Batal sebelum selesai sholat di ujung-ujung. Sakit enggak? Harus Assalamualaikum, enggak boleh hilang asnya. Dia cuma mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Di ujung-ujung sholat batal, sayang. Yang keempat, Fatihahnya oke lah, walaupun belum bagus. Pas rukuknya mantun, Allahu Akbar, ngeper gitu. Oh ada gerakan. Oh iya, 3 kali gerakan kan batal kan? Jadi dia rukuknya ngeper gitu, Allahu Akbar. Kayak ada per di pinggangnya itu. Cuman tidak ada, tidak tahu di mana. Yang kelima, bagus, Fatihahnya bagus, salamnya bagus, rukuknya oke. Cuman itu tadi problemnya, rakaat ketiga atau 4 kita baru sampai Maliki Yaumiddin dia sudah ruku. Padahal bacaannya bagus, luar biasa bacaannya. Ya itulah fenomena itu sekarang. Kita nih sholat tuh ibadah yang paling utama kan. Aku salahnya nyantai dikit gitu. Selu ya, apa yang mau dikejar? Beda-bedanya paling beda semenit 2 menit. Kalau kita agak lambat ya, cuman itu. Padahal udah dikasih tahu semakin lama semakin banyak aja. Bahaya. Tapi kadang nggak juga bosan. Soalnya kan kadang ada juga mau lambat nih anda turun. Tak lah, kalau lambatnya taraweh, masih kalau taraweh ini kan, aduh, Parahnya. Ya. Kalau yang 20 rata-rata, itu ngegas kecepatnya. Gaspol. kalau 20 dia ngegas masih enak. Ini 8, dia ganti 8 ngegas. gas pula. Jadi memang harus jadi perhatian pengurus masjid, dan pengurus masjidnya harus paham. Imam-imam yang kayak gitu blacklist lah sudah. Jangan disuruh imam. Ustaz, tadi ada Pak Ustaz cerita bahwa begitu imam selesai mengucapkan takbir, maka makmum baru boleh start takbir. Dalam artian kalau makmum membarengi ataupun mendahului apalagi Ustaz, tidak sah kata Ustaz. Saya bayangin kalau di rakaat di rukun yang lain, misalnya imam ruku atau imam sujud atau yang lain, berarti kita harus nunggu dia selesai membaca takbirnya baru kita bergerak. Tergantung. Jadi imam ini ada 3 model. Model yang pertama yang betul. Jadi dia mengucapkan takbir intiqalnya itu berbarengan dengan gerakan dia. Jadi dia Allahu Akbar. Jadi dia sambil mengucap sambil bergerak. Itu yang betul. Yang kedua, ada yang duluan takbir baru gerakan. Allahu Akbar baru dia bergerak. Yang ketiga dia bergerak dulu baru mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Yang jadi patokan apa? Yang jadi patokan gerakan dia. Intinya kita bergerak itu setelah dia sempurna di gerakan selanjutnya. Kapan kita mulai ruku? Setelah imamnya selesai ruku. Allahu Akbar baru kita Allahu Akbar. Jadi kalau imamnya sudah sujud, sudah keningnya nempel di lantai, baru kita mulai sujud. Nah, kalau yang dia mengucapkan takbirnya ini tadi lambat, misalkan dia kepalanya nempel dulu, baru dia takbir. Kita tidak mesti nunggu takbirnya, langsung ikut aja. Yang jelas dia sudah gerakannya sudah sempurna di rukun yang selanjutnya itu. Yang jadi masalah kalau kita di belakang itu nggak melihat imam. Patokannya takbir tetap. Kalau tetap takbir. Jadi kalau kita di belakang tidak melihat, patokannya takbir. Setelah dia baru kita gerak. Jadi Allahu Akbar baru kita ikut Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah baru kita tegak. Bayanginnya seperti itu, Pak. Seperti orang baris, Pak. Iya. Orang baris aja bisa diatur. Bisa rapi, ya. Kenapa kita Sholat, bisa ya, rapi bisa. ya? Andai kata kita ngikutin udah, pokoknya imam sudah bilang Allahu Akbar baru kita ikut takbir, baru kita bergerak.
rasanya rapi banget. Ibaratnya kalau baris berbaris itu sebelum dibilang gerak dia belum gerak. Gerak. Setelah gerak baru gerak. Ya. Cuman kan itu diajarkan. Nah ini sebenarnya diajarkan, cuman dia tidak pernah belajar. Itu jadi masalahnya. Makanya banyak makmum yang mendahului imam bahkan. Saya tuh pernah bayang-bayang ini tuh Ustaz, karena kebetulan ada teman-teman yang kadang sering mungkin nggak duluin tapi agak berbalik. Ya. Saya tuh mikir kenapa Allah kasih Rasulullah itu kan di hadisnya bilang berkepala keledai. Keledai, mengganti kepalamu dengan kepala Kenapa nggak keledai. monyet? Kenapa nggak babi? Kenapa mesti keledai? Pikir-pikir keledai itu kan binatang paling bodoh. Betul. Udah dikasih tahu suruh ngikut, Iya. mau duluin. Masih juga ya. Memang. Dan kata ulama itu memang katanya sesuai zahirnya. Sebagian mengartikan memang nanti di hari kiamat dia kepalanya jadi kepala keledai orang yang begitu. Jadi memang secara zahir diartikan sama ulama karena dia mendahului imam tadi. Jadi ancamannya serius bukan main-main itu. Ada yang mau lagi? Yang lain? Iya. Cara takbir untuk perempuan gitu kan ada sebagian kayak ini kan, ada yang bedanya benar imam. Asal jangan gini, lagi. Kayak disawer orang pula. Macam-macam gitu kan bingung gimana. Itu pembahasannya sebenarnya di sunnah-sunnah sholat, cuma tidak apa-apa. Jadi yang sunnah itu pertama mengangkat itu ada dua pilihan. Boleh sebatas bahu, boleh sebatas telinga. Itu yang pertama. Kalau perempuan upayakan dia rendah, jadi sebatas bahu. Karena gerakan perempuan itu agak lebih feminim ya, agak lebih tertutup. Jadi sebatas bahu. Yang laki-laki tidak apa-apa kalau mau sampai telinga. Bahu boleh juga. Yang kedua, jari-jari jangan ada yang ditekuk. Jari-jari lurus ke arah atas. Telapak tangan mengarah ke kiblat. Jadi bukan begini, tapi begini. Kalau yang begini itu biasanya habis sami Allahu liman hamidah, ada yang begini. Ada anunya Pak Ustaz. Apa tuh? Yang Yang begini seperti itu? Tidak ada. Nanti dibuat-buat seminggu nih Pak Ustaz. Kalau kunut iya. Jadi begini, telapak tangan ngarah ke kiblat. Telapak tangan ngarah ke kiblat, jari-jari lurus ke atas. Jadi bukan begini, tidak bengkok jarinya, apalagi begini. Lurus. Jadi begini, lurus. Nah, kalau laki-laki agak melebar, kalau perempuan agak menutup. Nah, jadi yang sunnahnya begini. Ini yang tidak rapat ya, ini yang tidak dirapetin begini. Ini rapat kapan? Rapatnya ketika sujud sama duduk, antara dua sujud sama duduk tasyahud, baru rapat ini. Kalau selain itu agak renggang, jadi dia agak renggang tapi dia mengarah ke atas, tidak nekuk. Telapak tangan lurus menghadap ke kiblat. Jadi kalau perempuan ya agak sedikit ini, penjajar bahu. Ini lurus ya, jangan begini ya, jangan gini, gini, ngadap ke kiblat. Dan hati-hati jangan sampai kelihatan dari mukenanya, mungkin terangkat dia kan, nampak dari depan. Mungkin ada rambut di sini dulu, dia mau benerin. Telapak tangan itu bukan aurat, cuman ini pergelangan aurat. Jadi kalau mau nutup sampai sini, pakai manset. Kalau sudah pakai manset begini sudah tidak apa-apa, sah sholatnya. Cuman kalau seandainya dia tidak ada pakai manset, dia pakai mukena baik, pas dia takbir di sininya kelihatan. Nah ini ada. Kalau sebentar sih tidak apa-apa, tapi kalau lama batal sholatnya. Ya biasanya agak di mukenanya dimundurin dulu begitu. Nah, sholat duha kan rakaat pertama katanya harus baca bahasa Sirotubal. Tidak harus, sunnah. Sunnah. Gara-gara itu kira usaha duha pula. Asyams sama ad-duha. Sebagian kalau tidak hafal al-kafirun sama al-ikhlas. Rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Kalau yang pertama berdoanya baca
makmum, terserah. Yang wajib Al-Fatihah. Surahnya tidak ada yang wajib. Bebas. Ayat Ustaz, Ya. ini mau nanti tarawih nanti, afdolnya bagi perempuan itu sholat di rumah apa di masjid? Afdolnya Afdolnya Di rumah. di rumah. nah, Afdolnya di rumah. Tapi kalau mau sholat di masjid boleh tidak? Ya boleh, tidak masalah. Tidak ada masalah. Cuman kalau afdol di rumah. Ya kira-kira lah kalau seandainya bisa istiqomah, bisa semangat di rumah dewean. Karena kadang di rumah ini kan banyak godaan. Baru 4 rakaat, udah megang HP lagi misalnya. Ya mungkin bisa di masjid gitu. Jadi diakalin lah ibadah itu. Tidak ada masjid. Dan tak masalah. Kata Nabi, sebaik-baik sholat wanita itu adalah di rumah. Tapi Nabi pernah ngomong ke sahabat, kalau istrimu mau izin ke masjid jangan dilarang. Selagi tidak berdandan dan tidak pakai wangi-wangian, tidak masalah, boleh. Tapi pahalanya Gimana? pahalanya bukan Pahalanya lebih banyak di rumah, lebih besar di rumah. jadi itu juga Ustaz di tengah masyarakat tuh sering gini, kau kemana? Udah ada masjid, sholat di masjid gitu kan, ada ini, ya itu sering jadi bahan omongan. bahan gosipan. Hmm. Nah gitu kan, itu kan kita menghindari supaya orang juga jangan bergosip. Padahal kita tahu bahwa Iya. sholat di rumah itu Lebih afdal. daripada, tapi namanya di tengah masyarakat, di tengah ibu-ibu ngajian itu sering kali dijadikan ini, oh dia itu tidak pernah sholat raweh. Kan urusan kita mah Allah sebenarnya Iya. kan Ustaz kan ya. itu sholat orang nggak tahu. Iya. Diseling-selingin bayar, Sering kali. seling-selingin. Udah Ustaz kami habis rumah. Ya, Sama kayak pertanyaan, lebih afdol mana cowok itu sholat berjamaah di masjid atau mengimami istri? Itu kan pernah kita jawab juga. Yang lebih afdol, yang paling afdol itu suaminya sholat dulu jamaah di masjid, balik ke rumah ngimamin istri. Jadi suaminya 2 kali sholat. Tuan, Itu lebih afdol. 2 kali sama. Kembali udah duluan, ya begitu aja lah sebenarnya. Jangan salahin kita lagi, Pak. Ya. Kan nunggu sholat sunat, nunggu apa, kita balik selesai. Kadang-kadang. Jadi tarawih itu jangan sampai tidak tarawih sama sekali. Iya. Tarawih itu 2 rakaat pun boleh. Jadi maksimalnya, minimalnya 2, maksimal 20. Cuman jangan nian lah. Ya setidaknya 8 gitu kan. Mentok-mentok kalau capek 4. Secapek-capeknya misalkan capek nian, ini sudah sholat 2 rakaat. Yang penting kita tarawih. kadang-kadang detik terakhir itu nampak kami tanda. Ujung-ujung bulan. Ya. Buat kuliah. Itu hati-hati. Jangan disibukkan di Ramadan itu. Kalau mau sibuk di awalnya. 10 hari terakhir itu lebih maksimal lagi. Jadi itu lebih ini. Jangan kita lalainya justru di 10 terakhir. Jadi nurun kita jangan. Harus tingkat. Kalau orang maraton itu pertama dia slow dulu. Pas sudah nak finish, sudah sekitar 100 meter baru dia pacu. Sama Ramadan begitu juga. Karena 10 hari terakhir itu pahalanya lebih besar. Cuman di 10 terakhir itu malah mall lebih ramai. Iya. Nah itulah tantangannya. Sudah di ujung-ujung, harusnya kita justru lebih ini. Kalau mau beli baju lebaran beli dari sekarang dulu, cuman THR-nya belum keluar. Kayak utang juga kan. Tapi dia dapat THS lah. Puasa kita masih terus ini ta'adib. Kita puasa tak tidak? Wah, kami Tak mau. nanya. Malah kalau talim langsung Iya, kan sholat kita cuma tarawih 15 kali. bersama. Bulan ini, bulan depan tuh maksud Ustaz masih ada. Ustaz bulan depan kan masih Sya'ban ya. sekali lagi. Ya. Sekali lagi. Nah, bulan besok kan belum puasa tuh. Mas, Pak Ustaz tanya, kita masih kajian enggak? Kalau mau kajian mau diteruskan bab sholat atau mau kita pindah dulu ke zakat atau puasa? Zakat sih yang banyak salahnya biasanya. Bab zakat biasanya. Zakat mendingan di bulan puasa, Pak Ustaz. Iya, Justru itu. Kan kita masih sekali lagi nih, Pak Ustaz, sebelum bulan puasa nih. Nah, sekali lagi ini kita isi puasa dulu. Ya kan? Kita mau puasa dulu boleh. Ya. Berarti sekali lagi kita puasa dulu. Zakat.
Baru sekali lagi nya kita bahas zakat. Zakatnya zakat fitri aja, tidak usah zakat yang semua panjang. Dosa, zakat. Zakat fitri khusus. Zakat fitri ini masih banyak kadang ininya, kekeliruannya. Berarti di bulan depan bab puasa dulu ya. Kita masuk. Insyaallah.